Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi ya dengan saya Ibnu Ismantoro. Gimana kabarnya nih? Semoga tetap selalu semangat untuk menambah ilmunya dalam mempersiapkan tes SKD CPNS tahun 2024 yang akan dibuka sebentar lagi. Dalam video kali ini yang akan saya bahas yaitu materi mengenai bahasa Indonesia. Mungkin terdengar mudah ya untuk teman-teman semua karena dari SD sampai SMA teman-teman sudah sering menjumpainya. Namun siapa sangka ternyata kebanyakan materi ini itu ngebuat teman-teman kehabisan waktu saat mengerjakannya. Nah, di sini saya mau berbagi nih pemahaman yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk mudah memahami materi apa yang sering muncul dan bagaimana cara mudah untuk menyelesaikannya. Yuk, mari kita simak videonya. Biasanya dalam soal SKD CPNS terutama dalam materi bahasa Indonesia yang sering muncul yaitu pemahaman bacaan. Biasanya disajikan dengan soal cerita yang panjang, kemudian kita disuruh untuk mencari apa itu gagasannya ya. Di sini saya akan jelaskan yaitu yang pertama ada gagasan utama bacaan seperti apa, gagasan utama paragraf, kemudian kalimat utama seperti apa dan kalimat penjelas itu seperti apa. Baik, yang pertama yaitu gagasan utama bacaan. Jadi gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok itu sama saja ya. Di sini merupakan gagasan atau ide pokok yang menjadi pengembangan bacaan. Jadi, gagasan ini merupakan suatu kalimat atau suatu bahasan atau suatu inti yang bisa mengembangkan cerita, yang bisa mengembangkan paragraf gitu teman-teman ya. Untuk cara mudah menemukannya yaitu teman-teman cukup untuk membaca secara cermat, kemudian memahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan dalam bacaan tersebut. Setelah memahami, yang ketiga yaitu menemukan ide pokok tiap paragraf, yang kemudian kita gabungkan dan kita rangkum sehingga didapatkan kesimpulan atau hal pokok yang dibicarakan dalam bacaan tersebut. Mudah ya. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf ya. Di sini ada 3, yaitu ada deduktif, induktif, dan campuran. Di mana ini berdasarkan tata letaknya, teman-teman. Tata letak apa? Yaitu tata letak dari gagasan utamanya. Di mana kalau deduktif itu gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Biasanya sudah dimulai di awal paragraf itu sudah membahas mengenai gagasan utamanya, teman-teman. Kemudian selanjutnya itu merupakan kalimat pendukungnya. Selanjutnya, induktif. Induktif itu gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi yang awal paragraf itu merupakan kalimat pendukungnya dan yang terakhir itu merupakan kalimat utamanya. Jadi berbalik ya, kalau deduktif itu depan, induktif itu di akhir paragraf. Sedangkan kalau campuran itu gabungan teman-teman. Gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir. Jadi biasanya di awal itu sudah dibahas dan di akhir itu dipertegas kembali gitu ya. Selanjutnya kalimat efektif ya. Kalau kita membahas tentang gagasan utama tentu ada kalimat efektifnya. Kalimat efektif itu apa sih? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan yang dipikir oleh pembaca. Seperti dalam pikiran penulis, kalimat ini merupakan kalimat yang benar, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kalimatnya itu sekali kita baca sudah paham maksudnya itu seperti apa. Kemudian di dalam kalimat efektif ini ada unsur-unsurnya seperti gagasannya itu logis, kalimatnya itu bermakna tunggal, kemudian menggunakan kata yang konseptual, memperhatikan gramatikal, dinyatakan dalam bentuk yang benar, tidak menggunakan kata-kata yang tidak penting, dan ditulis dengan kaidah yang benar. Kemudian selanjutnya gagasan utama paragraf. Sebelumnya kita sudah membahas gagasan utama bacaan, kalau ini sekarang gagasan utama paragraf. Jadi lebih kecil lagi teman-teman ya. Kalau bacaan tadi itu secara cerita, secara luas ya, secara satu cerita, secara banyak paragraf. Kalau gagasan utama paragraf ini yaitu hanya di paragraf itu saja ya. Jadi sama sepertinya gagasan bacaan, kita hanya cukup menemukan apa yang menjadi gagasan pokok atau inti dari paragraf tersebut. Selanjutnya di dalam gagasan utama paragraf ini berisi kalimat utama ya. Kalimat utama ini terletak di awal atau di akhir paragraf. Biasanya kalimat utama ini berisi ide pokok paragraf di mana kalimat utama ini merupakan kalimat inti yang mendukung yang bisa dikembangkan jadi kalimat-kalimat
penjelas. Apa sih ciri-ciri kalimat utama? Kalimat utama tentu mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut, berupa kalimat lengkap dan dapat berdiri sendiri, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain, dan paragraf induktif pada kalimat utama ini diawali biasanya dengan sebagai kesimpulan, jadi dengan demikian, gitu ya. Kalau kita sudah membahas kalimat utama, sekarang kita membahas mengenai kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini merupakan kalimat yang isinya memperjelas atau menguraikan dari kalimat utama sendiri, di mana unsur-unsurnya yaitu tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian kalimatnya akan lebih jelas jika dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Selanjutnya, pembentukannya memerlukan bantuan kata sambung atau frasa penghubung, berisi rincian seperti keterangan, contoh, dan data yang mendukung kalimat utama. Tips dan trik dalam mempermudah teman-teman semua untuk menyelesaikan soal-soal yang ada kaitannya dengan gagasan pokok dan kalimat utama. Tips pertama, bacalah dengan cepat. Jadi teman-teman harus dibiasakan untuk bisa membaca dengan cepat, untuk bisa meminimalisir waktu dalam pengerjaan dengan tetap konsentrasi. Dan yang ketiga, kalimat utama itu biasanya sering terletak di awal dan di akhir. Jadi bisa langsung dibaca kalimat utamanya itu di awal kalimat atau di akhir kalimat. Yang keempat tipsnya yaitu pisahkan antara kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Jadi nanti digarisbawahi mana yang kalimat utama dan mana yang kalimat penjelas. Tips kelima, gagasan pokok melekat pada kalimat utama. Jadi kalau yang namanya kalimat utama itu merupakan gagasan pokok gitu ya. Jadi tanpa buang-buang waktu ketika kita ditanya gagasan pokoknya, ketika kita sudah menemukan kalimat utama, itulah gagasan pokoknya. Dan yang terakhir, tips keenam, hindarilah menjawab dengan opini Anda. Jadi sebenarnya untuk bahasa Indonesia sendiri itu jawabannya itu sudah tertera di dalam soal. Jadi teman-teman tuh cukup untuk menjawabnya sesuai dengan apa yang disajikan dalam soal. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, berikut contoh soal yang bisa kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, ketika sudah tersaji soal seperti ini, yang pertama kita lakukan yaitu membaca apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini yaitu gagasan utamanya ya. Nah, gagasan utama sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu deduktif, induktif, atau campuran. Di mana deduktif itu ide pokoknya berada di depan, induktif itu ide pokoknya berada di belakang, dan campuran ide pokoknya berada di depan dan di belakang. Teman-teman lihat dulu nih kalimat awalnya dan kalimat akhir. Jika kalimat awal dan akhir memiliki kecocokan, ketika kalimat awal itu sudah merupakan kalimat utama yang dapat berdiri sendiri, yang bisa dikembangkan menjadi kalimat penjelas lainnya, maka itu merupakan ide pokoknya. Bisa kita lihat ya pada bacaan ini merupakan paragraf deduktif ya, di mana ide pokoknya berada di awal kalimat. Ketika kita membaca kalimat awal, apa sih yang dibahas? Ternyata yang dibahas adalah suhu di Jabodetabek. Apakah jawabannya yang D? Bukan ya teman-teman. Kalau kita menjawab yang D, maka itu tidak bisa mengembangkan suatu bacaan secara lengkap. Namun, di antara pilihan A, B, C, dan E, yang memungkinkan untuk berhubungan tentang suhu di Jabodetabek adalah jawaban yang B. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah alasan suhu di Jabodetabek suhunya sangat tinggi. Jadi teman-teman cukup untuk membaca kalimat awal dan kalimat akhirnya. Apabila kalimat awalnya sudah membentuk kalimat utama, itu dapat dipastikan bahwa merupakan paragraf deduktif. Namun, jika kalimat awal tidak ditemukan kalimat utama, maka kita langsung baca kalimat akhirnya. Ketika kalimat akhir itu ditemukan kalimat utama, maka ini merupakan paragraf induktif. Gitu teman-teman ya. Jadi itu cara mudah untuk bisa menemukan gagasan pokok tanpa kita perlu membaca teks secara keseluruhan. Baik teman-teman semua, sekian dulu ya untuk materinya. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang menyajikan materi dan latihan soal buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.